Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Teknik Elektro Reguler 2A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul terapi suportif dengan teknik bimbingan untuk mengurangi dorongan bunuh diri pada skizofrenia. Latar belakang: berdasarkan data dari BPS 2010, didapatkan sekitar 2 juta jiwa orang Indonesia mengalami gangguan skizofrenia. Gangguan ini memiliki gejala berupa regresi, delusi, halusinasi dan depresi yang berlebih apabila tidak ditangani dapat menyebabkan munculnya dorongan untuk bunuh diri. Gangguan skizofrenia sangat sulit untuk disembuhkan. Penanganan dengan farmakoterapi, obat-obatan hanya dapat membantu mengendalikan gejala yang timbul saja dan tidak dapat menyembuhkan pasien sepenuhnya. Psikoterapi suportif dapat membantu mengurangi dorongan bunuh diri pada penderita skizofrenia. Pendekatan ini juga dapat memulihkan dan memperkuat pertahanan pasien serta mengintegrasikan kapasitas yang telah terganggu. Definisi variabel terikat. Dorongan bunuh diri pada pasien skizofrenia ditandai dengan beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan percobaan bunuh diri, antara lain depresi dan gangguan kesehatan mental, kehilangan harapan, dan ketidakberdayaan mengalami kejadian negatif dalam hidup, merasa terisolasi dalam lingkungan sosial keluarga yang mengalami gangguan disruption family, kurang memaknai hidup, tidak memiliki tujuan hidup, dan kurangnya penerimaan diri. Variabel bebas. Psikoterapi suportif adalah terapi yang menawarkan dukungan kepada klien atau seseorang terapi selama periode penyakit kekacauan atau dekompensasi sementara. Hipotesis pada jurnal tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dapat diketahui penelitian dalam jurnal menduga bahwa terapi suportif memiliki dampak positif dalam mengurangi dorongan bunuh diri pada penderita skizofrenia. Desain penelitian. Tipe A merupakan fase awal dengan melakukan penentuan target pada aspek perilaku yang akan diintervensi. Tipe B merupakan fase pemberian perlakuan yang mana dalam hal ini menggunakan terapi suportif. Tipe C merupakan fase evaluasi setelah perlakuan treatment diberikan. Metode penelitian data. Wawancara dilakukan dengan 2 cara, yaitu autonemnesa dan alomnemnesa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat. Pengamatan dilakukan untuk mendukung data yang didapatkan saat wawancara. Pre-text dan post-text menggunakan switch intense skala SIS dari Aaron T. Beck 1974 yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan skala 0 sampai 2 pre-test dan post-test digunakan untuk melakukan perbandingan antara sebelum intervensi dengan penilaian intervensi. Hasil penelitian pada jurnal tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut. Kehilangan harapan dan ketidakdayaan mulai berkurang di pertemuan kelima. Adanya perubahan pada isolasi sosial pada pertemuan keenam. Adanya perubahan pada depresi, gangguan kesehatan mental, kejadian negatif dalam hidup keluarga yang mengalami gangguan, dan kurangnya memahami makna hidup di pertemuan ke-8. Adanya perubahan pada penerimaan diri yang negatif di pertemuan ke-9. Subjektif dalam jurnal tersebut adalah seseorang perempuan berusia 42 tahun
yang mengidap gangguan skizofrenia paranoid sesuai dengan ketentuan DSM IVTR. Ia melakukan percobaan bunuh diri dengan cara minum pembasmi serangga, minum obat di luar dosis yang ditentukan oleh dokter, yang melompat dari ketinggian. Pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penerapan terapi suportif dilakukan sebanyak 10 sesi pertemuan dengan strategi interval. Metode penelitian data. Metode analisis data yang tertera pada jurnal tersebut menggunakan tabel berupa checklist. Sekian presentasi saya. Terima kasih.